روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama hudahu wa ja'ala aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkaman syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمل ما شئت فإنك مجزي به صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita awali perjumpaan kita pada siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat berupa harta benda, kesehatan, wabil khusus keimanan dan ketakwaan. Karena dengan iman dan takwa yang masih berada di dalam diri kita inilah kita mampu untuk memilih yang benar, memilih yang hak, dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, para jamaah, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dinul Islam ke muka bumi ini, sehingga siapapun di antara manusia di muka bumi ini termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan bagi Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam hidupnya, fa insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Para jamaah rahimahullah, marilah terus kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita dalam artian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kapanpun dimanapun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi iman dan takwa, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, hidup di muka bumi ini kita bebaskan berbuat sesuka hati kita pada jamaah. Namun setiap pilihan kita di dalam hidup ini akan mengandung konsekuensi sejak di muka bumi sampai di akhirat kelak. Karena ada hubungannya antara kehidupan kita di dunia ini di akhirat kelak, tidak bisa dipisahkan. Nasib kita di sana ditentukan apa yang kita berbuat sejak di muka bumi. Para jamaah rahimahullah, sehingga baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya tentang perbuatan ini, wa ma syi'ta fa innaka majzun bi. Silahkan wahai manusia kamu berbuat sesukamu. Wa'mal masyita, silahkan kamu beraktivitas berbuat sesukamu di muka bumi ini. Malaikat tidak mencegah, hanya mencatat. Namun berikutnya, fa'innaka majzun bih, maka sungguhnya semua yang kamu perbuat itu nanti akan diberi balasan karenanya, atau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Sehingga para jamaah Allah, di muka bumi ini memang ada dua kubu, berbuat baik dan berbuat maksiat. Dan kedua-duanya sebenarnya ada pengaruhnya sejak di muka bumi ini, apalagi nanti di akhirat. Allah sudah menunjukkan dalam Al-Quran mana yang kita pilih. Kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah itu memberikan kabar gembira tidak hanya di akhirat, dunia dan akhirat pertama. Sehingga maknanya adalah sebenarnya kalau kita ingin bahagia di muka bumi ini, fi dunya hasanah, dengan taat kepada Allah. Dan ketika kita ingin bahagia di akhirat, dengan taat kepada Allah. Allah jelaskan di dalam Al-Quran Karim, di dalam surat Yunus ayat 63
dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan senantiasa bertakwa. Terus menerus bertakwa. Bertakwa secara istiqomah. Di dalam hidupnya dijalani dengan ketakwaan. Setelah beriman, menjalani hidupnya dengan terus bertakwa kepada Allah, mempelajari isi kandungan Al-Quran As-Sunnah, kemudian dijalankan di dalam kehidupannya, baik di masyarakat, di keluarga, di negara, di mana dia berada. Maka Allah jelaskan ayat berikutnya, imbalan orang yang seperti itu, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busra, maka bagi orang-orang yang melakukan seperti itu, berikanlah kabar gembira fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Para jamaah, busra, kabar gembira itu adalah kebahagiaan. Karena sebenarnya aslinya manusia di muka bumi ini apapun yang dilakukan hanya ingin mencari kebahagiaan. Karena bahagia itulah yang ada nikmatnya. Sementara kebahagiaan itu tidak terkait sama kaya atau miskin. Miskin bisa bahagia, kaya juga bisa bahagia. Karena bahagia itu adanya dalam hati. Ketika Allah berikan kebahagiaan tadi di dalam hati kita, apapun posisi kita akan mampu bahagia. Itulah kabar gembira di dunia. Kalau di akhirat, kabar gembiranya adalah surganya Allah. Para jamaah rahimahullah, kemudian Allah lanjutkan sebagai penegasan, la tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan merubah janji-janjinya. Dzalika wal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Ada jamaah rahimahullah, yang dicari manusia, sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya yang dicari manusia itu adalah kebahagiaan atau kebagusan kesenangan dunia dan kebagusan kesenangan akhirat. Itu bisa dilakukan dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Para jamaah rahimahullah, kenapa kemudian ketika orang bertakwa kepada Allah itu bisa mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama Allah jelaskan dalam surat yang lain, dalam surat At-Thalaq ayat 2. Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu Allah akan selesaikan problematikanya. Ini yang mengatakan Allah, pemilik alam semesta ini. Lillahi ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah pada jamaah. Barang siapa yang benar-benar bertakwa Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan padanya itu jalan keluar setiap persoalan hidup orang manusia di dunia ini. Kalau problematikanya diselesaikan semua oleh Allah, maka yang ada bahagia. Karena bahagia senang itu ketika problemnya selesai. Susah, sedih kalau problemnya tidak selesai. Kemudian para jamaah rahimahullah, jadi Allah lagi berikutnya pada ayat At-Thalaq ayat 3 dilanjutkan oleh Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu di samping diselesaikan semua problematikanya, Allah juga memberikan rezeki yang tanpa diduga, tanpa disangka. Dan berikutnya Allah masih tambahkan lagi, wa yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, karena memang orang bertakwa itu pasti akan bersandarnya kepada Allah. Orang bertakwa itu, barang siapa yang bersandar atau tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi,
semua problematika, semua kebutuhannya. Para jemaah, coba kita bayangkan problema kita hilang, kita dengan rezeki yang tidak dibuat dari sangka, semua kebutuhan kita dicukupi, itulah kebahagiaan dunia. Syaratnya adalah iman dan takwa. Takwanya tidak gonta-ganti, sekarang takwa, besok maksiat, sekarang beda takwa, tapi dari iman. Takwa yang terus menerus. Karena memang menjelaskan di Quran mengatakan kamu yang tahu, mereka dalam keadaan terus bertakwa. Kamu itu maknanya adalah mereka dalam keadaan terus bertakwa. Para jemaah rahimahullah, sehingga ketika kita berpikir ini rasa untuk bahagia, mudah hidup, menyelesaikan problem, hanya satu, kembali kepada Allah, mengimani rukun iman yang 6, bertakwa kepada Allah, buka Al-Quran dan Sunnah, dipelajari dengan semaksimal mungkin, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dipinggirkan nafsunya, insya Allah akan bahagia. Terakhir para jamaah rahimahullah, dalamnya di akhirat. Ketika orang kemudian terperdaya oleh kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya karena perilaku dari setan dia ikuti, akhirnya dia berpaling dari peringatan Allah. Ini adalah akhirnya. Yang terjadi nanti bukan bahagia, tapi kesedihan, kesumpakan, dan malah petaka yang lain. Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran As-Sunnah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit di muka bumi. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dia akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi buta. Para jemaah, dua ayat yang saling bertentangan Allah tunjukkan. Orang yang iman dan takwa akan diberikan kabar gembira dunia dan akhirat. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, kehidupan dunia ini sempit, dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Tinggal mana yang kita pilih. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan makna ma'isatan dhanka di dalam tafsirnya adalah tidak ada ketenangan baginya. Tidak bisa kita lihat dengan kaya dan miskin, karena tenang dan tidak tenang di hati. Orang mungkin bisa kaya raya tapi tidak tenang, atau orang mungkin miskin tapi bisa tenang, atau sebaliknya, miskin dan tidak tenang juga bisa. Tidak ada ketenangan baginya, badannya tidak lapang, selalu sempit dan sesak, karena kesesatannya dan masalah terus berdatangan kepadanya. Hatinya selalu khawatir dan bingung setara. Ini adalah penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir tentang makna ma'isatan dhanka. Sehingga pada zaman Rasulullah terakhir saya menghibur di mimbar yang mulia ini, kalau kita disuruh pilih, jelas Allah sudah menunjukkan kebahagiaan dunia akhirat atau kesengsaraan sejak di dunia dan akhiratnya neraka. Maka mestinya orang yang cerdas, orang yang berpikir tidak dunia saja sampai ke akhirat, pasti milih yang pertama. Sehingga mari kita berusaha untuk menjadikan sisa hidup kita ini untuk mempelajari Al-Quran As-Sunnah, tidak sekedar dibaca, tapi difahami isinya, dilihat tafsirnya, mampu difahami, kemudian berusaha dilaksanakan sedikit demi sedikit, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين الاسلام واهدر من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذه امنه مطمئنه وسائر البلدان المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.